Seperti diketahui, bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi dua pemain asal Belanda, yaitu Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Keduanya hanya tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI, sebelum mendapatkan paspor Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu pemain Liga Inggris yang disebut-sebut akan segera memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Roni Pangemanan, pengamat dan komentator sepak bola yang akrab dipanggil Bung Ropan. Pemain yang ramai diperbincangkan adalah Jairo Riedewald. Bung Ropan menyatakan, bahwa media Belanda sudah banyak memberitakan Jairo Riedewald akan bergabung dengan skuad Garuda. Sebelumnya, Jairo bermain untuk Crystal Palace, dan kini kembali ke klub Royal Antwerp. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Nama Jairo Riedewald juga sudah banyak dibicarakan di media Indonesia, sebagai salah satu pemain yang akan mengikuti jejak Hilgers dan Rejders. Gelandang bertahan ini pindah dari Crystal Palace di Liga Inggris ke Royal Antwerp di Belgia, dan kembali dirumorkan akan memperkuat tim Indonesia, kata Bung Ropan. Sekarang prosesnya sudah berjalan, bahkan media Belanda sudah banyak membicarakannya, lanjutnya. Bung Ropan juga menyebut, bahwa salah satu media Belanda secara tegas menyatakan, bahwa Jairo Riedewald akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul dari salah satu media Belanda, dalam wawancara dengan Mauro Zijlstra, pemain yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Baru-baru ini, saat wawancara dengan Mauro Zijlstra, salah satu media di Belanda, yaitu Football Premier kalau tidak salah, sudah mengatakan bahwa ini positif, ungkap Bung Ropan. Mereka bilang, Jairo akan memperkuat tim Indonesia, rumor ini terus berkembang, tambahnya. Welber Jardim tidak hadir dalam skuad timnas Indonesia U20, yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, meskipun telah dipanggil oleh pelatih Indra Syafri. Gelandang berusia 17 tahun itu sebelumnya sudah mendapat izin dari klubnya, Sao Paulo, dan tiket keberangkatan juga telah disediakan. Namun, hingga batas akhir pendaftaran, Welber tidak muncul. Indra Syafri mengungkapkan dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Maladewa U20 pada 24 September 2024, bahwa timnya tidak ingin bergantung pada satu atau dua pemain. Jika Welber tidak hadir, pemain lain harus siap menggantikannya. Pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia U19 ke perempat final Piala Asia U19 2018 ini, juga tidak menjamin Welber akan dipanggil lagi jika timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Kualitas Welber sebagai pemain tidak diragukan, mengingat statusnya sebagai pemain inti di Sao Paulo U17. Harapannya, ia akan terus berkembang di level klub, dan kecintaannya pada Indonesia tetap terjaga. Suatu saat, timnas Indonesia senior mungkin akan membutuhkan kontribusinya. Sementara itu, timnas Indonesia U20 akan memulai perjuangan di grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 September 2024, menghadapi Maladewa U20. Nathan Joaon, salah satu pemain timnas Indonesia yang namanya tengah melejit, pernah berbagi perasaannya setelah memutuskan menjadi WNI. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan performa dan kualitas. Perkembangan ini juga tak lepas dari peran para pemain naturalisasi, seperti Jai Idjes, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangon, Marten Paes, dan Nathan Joaon, yang kini mengisi posisi penting di skuad. Para pemain naturalisasi pun mulai mendapat perhatian, termasuk Nathan, yang pernah mengungkapkan perasaannya saat bergabung dengan timnas Indonesia, dalam wawancaranya dengan media Inggris, BBC. Nathan yang bermain untuk Swansea City, menyebut bahwa ia merasakan sesuatu yang luar biasa, setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, para fans Indonesia sangat total dalam memberikan dukungan. Pertama kali datang ke stadion, sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja, kami melakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, kata Nathan kepada BBC. Meskipun memulai karir di Belanda, Nathan mengaku baru merasakan dukungan luar biasa dari supporter saat bergabung dengan timnas Indonesia, sesuatu yang tidak ia dapatkan di Belanda. Saat tiba di hotel, banyak sekali penggemar. Saya pikir, ini lebih besar daripada di Belanda. Jadi, saya merasa terkejut saat pertama kali melihat itu, ungkap Nathan. Selain itu,
Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk membawa timnas Indonesia mencapai level tertinggi. Saya yakin, kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Bermain di GBK untuk pertama kalinya sangat menyenangkan, jelasnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri secara terbuka menjelaskan alasan dibalik pencoretan Arhan Kaka dari skuad untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri tidak memasukkan Arhan Kaka dalam daftar 23 pemain yang dipilih, lebih memilih Jens Raven dan Muhammad Ragil sebagai penyerang utama. Indra mengungkapkan bahwa ia lebih memprioritaskan pemain kelahiran 2005 untuk kualifikasi kali ini, sehingga Arhan Kaka tidak terpilih. Menurutnya, pemain kelahiran 2007 seperti Arhan Kaka masih memiliki waktu untuk membela timnas Indonesia U17 di masa depan. Selain Arhan Kaka, Kamara Maiket Usman yang juga kelahiran 2007, turut tersingkir dari skuad U20. Striker ada 4, Jens Raven, Ragil, Usman, dan Kaka, kata Indra Syafri dalam konferensi pers di Stadion Madia Jakarta Pusat. Setelah berdiskusi dengan tim dan menganalisis data, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan kepada pemain kelahiran 2005, karena pemain kelahiran 2007 masih bisa bergabung dengan timnas Indonesia U19 di masa mendatang. Mantan pelatih timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann optimis bahwa timnas Indonesia akan semakin berkembang. Menurutnya, ada dua sosok yang dapat membawa Garuda semakin berjaya, yaitu Shin Tae-yong dan Marten Paes. Klinsmann mengakui bahwa ia tidak terlalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia, tetapi ia mengetahui Shin Tae-yong sebagai pelatih dan Marten Paes yang baru dinaturalisasi. Klinsmann mengenal Paes karena tinggal di Amerika Serikat selama 25 tahun dan mengikuti perkembangan sepak bola di Major League Soccer. Ia mengamati penampilan Paes saat bermain untuk FC Dallas dan terkesan dengan kemampuannya, terutama setelah melihat Paes membantu FC Dallas menang 3-1 atas LA Galaxy dalam lanjutan MLS 2024. Klinsmann memuji kiper berusia 26 tahun itu dan menyatakan bahwa Paes bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut. Selain itu, Klinsmann juga mengetahui Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Meskipun tidak mengenal Shin secara pribadi, Klinsmann memahami karakteristik orang Korea Selatan yang pekerja keras dan pantang menyerah, berdasarkan pengalamannya melatih timnas Korea Selatan. Klinsmann yakin, Shin Tae-yong memiliki sifat-sifat tersebut, dan percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia akan sukses. Saya yakin dengan pelatih dari Korea Selatan, timnas Indonesia akan berhasil, ujar Klinsmann.